Selamat pagi Bu Vina, saya Christine Simbolon, kelas 12 IPA 1, akan mempresentasikan materi biologi tentang enzim dan metabolisme. Pengertian enzim dan metabolisme. Sel enzim adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh sel dan berperan sebagai biokatalisator. Sedangkan metabolisme sel adalah seluruh proses atau reaksi biokimia yang terjadi dalam sel. Metabolisme dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme, gambarnya seperti di bawah ini, adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih kecil untuk mendapatkan energi. Lalu katabolisme dibagi menjadi 4, yaitu glikosis, gambarnya seperti di bawah ini. Lalu dekabolisasi oksidatif, gambarnya seperti di bawah ini. Lalu siklus Krebs, gambarnya seperti di bawah ini. Dan transport elektron, gambarnya seperti di bawah ini. Anabolisme, gambarnya seperti ini. Kebalikan dari katabolisme. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks atau makromolekul yang dibutuhkan oleh sel dari molekul sederhana dengan bantuan energi. Makromolekul hasil anabolisme digunakan untuk pertumbuhan makhluk hidup. Anabolisme dibagi menjadi 4, yaitu fotosintesis, gambarnya seperti di bawah ini. Fotosintesis terdapat proses reaksi terang dan reaksi gelap atau siklus Kelvin. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut ini. 1. Reaksi terang. Reaksi terang adalah tahapan fotosintesis yang mengkonversi energi matahari menjadi energi kimia. 2. Reaksi gelap. Siklus Kelvin. Disebut juga reaksi gelap karena tidak memerlukan cahaya secara langsung. Lalu B. Kemosintesis. Kemosintesis adalah salah satu contoh anabolisme yang menggunakan sumber energi yang berasal dari reaksi kimia aksergonik yang melepaskan energi selama reaksi berlangsung. Lalu, fungsi enzim dalam proses metabolisme sel. Enzim itu sangat berperan penting dalam proses metabolisme sel. Enzim ini nantinya akan berperan sebagai biokatalisator dalam proses metabolisme sel. Maksudnya adalah senyawa organik yang mempercepat reaksi kimia. Jadi, dapat dikatakan bahwa enzim dapat mengatur kecepatan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Lalu sifat-sifat enzim. Adapun sifat-sifat enzim adalah sebagai berikut. 1. Sifat enzim yang pertama adalah biokatalisator. Biokatalisator artinya enzim dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. 2. Mudah rusak akibat suhu panas karena protein penyusun enzim memiliki sifat termolabil atau peka terhadap suhu panas. Yang ketiga, dalam suhu reaksi kimia, enzim yang diperlukan sangat sedikit, tetapi pengaruhnya terhadap kecepatan reaksi sangat besar dan cepat, dan dapat digunakan berulang-ulang. Lalu yang keempat, dapat bekerja di dalam dan di luar sel, contohnya enzim amilase dan maltase. Yang kelima, dalam sebuah reaksi kimia, umumnya enzim bekerja searah, meskipun beberapa di antaranya mampu bekerja dalam dua arah. Contoh reaksi searah adalah lipase, yang membantu pembentukan lemak. Lalu yang keenam, enzim mampu bekerja dengan bantuan kofaktor atau non-protein. Yang ketujuh, sifat enzim yang terakhir yaitu bekerja pada bagian yang spesifik. Enzim akan berikatan dengan substrat yang mampu mengikat sisi aktif enzim. Lalu cara kerja enzim itu seperti apa? Cara kerja enzim untuk meningkatkan proses reaksi kimia. Caranya sangat unik karena hanya mempengaruhi zat tertentu. Misalnya, enzim amilase yang hanya bereaksi pada tepung dan mengubahnya menjadi glukosa. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori berikut. Yang pertama, lock and key teori atau teori kunci dan gembok. Teori ini menjelaskan bahwa enzim hanya berkaitan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif enzim, seperti kunci yang masuk ke dalam gembok. Lalu, yang kedua, introduced fit teori atau teori kecocokan yang terinduksi.
Enzim memiliki sisi aktif yang mampu berikatan dengan substrat atau bersifat fleksibel. Substrat yang memiliki bagian pengikatan yang sama akan menginduksi sisi aktif enzim, sehingga cocok dan akan membentuk seperti substrat. Agar lebih memahami mengenai teori cara kerja enzim, perhatikan gambar berikut ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama adalah suhu. Suhu sangat berpengaruh terhadap cara kerja enzim. Pada suhu yang optimal, tumbukan antara enzim dan substrat terjadi pada kecepatan yang paling tinggi. Enzim pada manusia bekerja optimal pada 35-400 derajat Celcius mendekati suhu normal tubuh. Lalu yang kedua adalah derajat keasaman atau pH. pH yang optimal bagi kerja enzim umumnya mendekati pH netral sekitar 6-8. Selain berada di pH tersebut, kerja enzim akan terganggu, dapat terdenaturasi. Lalu yang ketiga, hasil akhir, jika sel menghasilkan produk lebih banyak daripada yang dibutuhkan, produk yang berlebih tersebut dapat menghambat kerja enzim. Lalu yang keempat, konsentrasi enzim. Konsentrasi enzim sangat berpengaruh terhadap kinerja enzim. Apabila konsentrasi enzim dapat laju reaksi daripada substrat, maka penambahan enzim akan meningkatkan laju reaksi. Lalu yang kelima, konsentrasi substrat atau penambahan. Konsentrasi substrat pada reaksi yang dikatalis oleh enzim awalnya akan meningkatkan laju reaksi. Lalu yang keenam, zat penghambat atau inhibitor. Terdapat dua jenis inhibitor yang dapat menghambat kinerja enzim, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Yang A gambarnya seperti di bawah ini. Inhibitor kompetitif adalah zat penghambat enzim yang menghambat dengan cara mengikat sisi aktif enzim. Lalu yang B gambarnya seperti ini. Inhibitor non-kompetitif adalah menghambat kerja enzim dengan cara mengikat enzim pada sisi yang berbeda atau bukan sisi aktif. Lalu peranan enzim. Yang pertama, reduksi, yaitu proses terjadinya penambahan molekul hidrogen dan elektron. Yang kedua, dehidrasi, yaitu pelapasan molekul uap air H2O. Yang ketiga, oksidasi, yaitu proses terjadinya pelepasan molekul hidrogen elektron. Yang keempat, hidrolis, yaitu reaksi penambahan H2O pada suatu molekul. Yang kelima, forfosisi, yaitu reaksi pelepasan fosfat. Sekian presentasi saya tentang enzim dan metabolisme. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi, semoga bermanfaat.